Tanya Ustadz Pelik tuh. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, Rabi Yahudi, ketika mendengar di dalam Taurat ada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, orang Yahudi. Ada Salman Al-Farisi, orang Nasrani, masuk Islam. Ada hadis yang berbicara tentang Dajjal tuh, ketika di pulau bertemu dengan Dajjal, yaitu Abu siapa, Ustadz Pelik? Abu Az-Zariri ya, Ad-Dariri. Itu juga orang Kristen yang masuk Islam. Nggak pernah Rasulullah di hari 25 terus bilang, ayo sahabatku kita buat tandingan, nggak ada. Jadi kalau kita tanya Quran, tanya hadis, itu nggak ada. Makanya lebih aman tidak memperingati itu. Oke, silakan Rifa. Yo. Lu tau nggak? Sebenarnya itu yang terjadi ini tuh sebenarnya pembuktian diri kita loh. Dulu kan Dunta Rinda ini kan pensupport kita berdua nih, ya kan? Duta Rinda, lu akun di gue lihat nih, Duta Rinda tuh dari zaman dulu dia nonton kita, ada akun Duta Rinda, dia Islam, dia support kita berdua. Gara-gara kita berbeda dengan Bang Zuma, dia bilang kita Valen dan logika kedua. Sebenarnya begini Nandar, dari tadi tuh gue merenung begini, benar ya kata Allah, Allah lah pemilik kolbu dan Allah yang membolak-balik kolbu. Secinta apapun seseorang kepada kita dulu, karena hal kecil atau hal yang dianggap dia ini, dia bisa membalik membenci kita loh. Begitupun sebaliknya, gue dulu besti-bestian sama si A, si B, si C, akhirnya tidak pernah lagi berteman. Berarti di sini pembelajaran yang gue ambil untuk diri gue sendiri, bahwa memang manusia ini tidak bisa dijadikan tempat sandaran dan tidak bisa dijadikan tempat berharap. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan pernah bilang ya, aku telah merasakan sakitnya kehidupan, tapi yang paling sakit adalah berharap kepada manusia. Artinya mungkin kita berharap nih netizen ini mengerti yang kita maksud, terus kita berharap mereka memaklumi kita, kita berharap bahwa mereka itu bukan malah berpecah gara-gara kita. Padahal kita aja sama Bang Zuma nggak berpecah, tapi kok mereka malah kayak ini gitu kan. Nah, tapi ternyata kita tidak bisa berharap kepada makhluk, karena makhluk itu penuh dengan keterbatasan pikiran yang mana tidak sempurna. Ya bisa jadi memang terlalu cinta sama Bang Zuma sehingga ketika ada yang berbeda dengan Bang Zuma itu salah di mata mereka. Maka di sini kita diuji Nandar, apakah kita takut dibenci ataukah kita akan tetap lanjut menyuarakan apa yang menurut kita benar. Maka saran gua Nandar, siapkan mental lu dan mentalnya kalian yang pokoknya berbeda dengan Bang Zuma. Jangankan Bang Zuma ya, Rifa lu salah, gua pasti tegur. Si Mika salah, gua karena pasti dulu tegur. Gua pernah. Dulu gua pernah Nandar. Sebenarnya gini loh, apa namanya? Siapa sih yang bilang kalau kita tuh ada masalah sama Bang Zuma? Lu enggak, coba gue cuma menanggapi dari cara netizen berpikir. Nandar Valen kedua, logika kedua, kan gitu tuh kata si si Duta Rinda ini, aku tahu akun dia dari dulu pensupport kita. Lu tega-teganya dibilang bahwa Nandar ini Valen kedua dan logika kedua, padahal kan beda banget konteksnya. Valen dengan logika itu bukan hanya berbeda pendapat dengan Bang Zuma, tapi menjelek-jelekkan Bang Zuma. Sementara apakah kami pernah merendahkan saudara kami, guru-guru kami? Tidak. Ada nggak lu nyebut nama Bang Zuma? Tidak pernah. Justru gua WhatsApp Bang Zuma itu manggilnya bukan abang, Gurunda Zuma. Gua menganggap beliau ini masih Gurunda Zuma. Gua enggak bilang Zuma, enggak. Gua bilangnya apa Bang Andre. Gurunda ini tanggal 25. Mau saya sepil WhatsApp-nya? Mau enggak saya sepil? Nih saya sepil. Ya, sepil aja. Jadi gini loh. Apa namanya, jangan apa-apa dikaitkan mentang-mentang Bang Zuma setuju dengan ini terus kita nggak setuju dianggap kita lagi ada konflik. Nggak ada sekalipun. Saya juga masih terdaftar loh, saya APII loh, ada loh bukti sertifikatnya. Saya nggak keluar dari APII. Masih punya, gue juga masih punya sertifikat gue sebagai anggota APII. Masih APII loh. Jadi ini cuman perbedaan. Oh ya, gue nggak setuju kalau ditanya gue setuju apa enggak, gue nggak setuju. Tapi gue nggak menyangkal mau Bang Zuma mau ngomong gitu. Itu nggak ada hubungannya sama Bang Zuma, nggak ada hubungannya sama API, nggak ada gitu loh. Jadi kadang gini loh, maaf Bang Lander, satu lagi. Kadang begini, kadang kita itu coba dibenturin, sebenarnya nggak ada masalah, tapi kita dibenturin, berkesan bahwa kita lagi ada konflik nih, padahal nggak ada. Jadi mereka sebenarnya bukan Islam mungkin orang Islam. Ya nih jangan. Kalau Duta Rinda itu Islam, Nih aku sepil ya WhatsAppku nih sama Bang Zuma nih. Jadi aku tuh baik-baik sebelum aku live itu aku sudah ngomong dulu. Bahkan bukan sama Bang Zuma aja, sama Ustadz Kainama gua telepon.
Gue menyatakan nggak setuju dengan hari mualaf sedunia tanggal 25. Kalau tanggal 1, tanggal 2 itu oke lah, terserah lah. Ini tanggal 25 bro. Tasyabuh, kan Rasulullah SAW bersabda, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan itu. Aku ya kata Jadi iya, gimana Ustaz? jadi Ini sambil dicari saya spill datanya, dulu. sambil Ya, dicari datanya sama Bang Nandar, saya sampaikan ya. Perbedaan dalam Islam itu wajar teman-teman ya. Perbedaan wajar. Tapi ingat, bukan perbedaan membuat kita berantem, enggak seperti itu yang kalian pahami. Ya, jangan sampai berbeda pendapat tentang masalah ini. Saya Nandar, Uniripah dan yang lain mengatakan tidak setuju, bukan berarti kami komplit dengan Bang Zuma. Itu yang perlu iya. Anda catat teman-teman yang ada di bawah ya. Catat itu baik-baik. Jangan dijadikan premingan ya, jangan dijadikan premingan. Mohon, tolonglah teman-teman yang ada di bawah. Sama dengan kunut dengan tidak kunut, NU dengan Muhammadiyah itu perbedaannya seperti itu teman-teman. Jangan dijadikan sebagai perpecahan. Sama dengan memperingati maulid dengan tidak maulid, samanya dengan itu. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk membantu-betulkan antara apologet Islam Indonesia. Ya, kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semua saling mencintai. Lanjut, Nandar. Masya Allah. Nih ya, Ustadz Pelik, Bang Wan, Pak Robin, Tante Mika, Bang Andre Uniripa. Nih, ini WhatsApp gue sama Bang Juma nih. Tuh, jelas gue menghormati beliau nih. Gue takjim sama beliau. Gue aja panggilnya Ustadz sama Bang Juma ini. Ustadz Zulkifli M. Abbas. Tuh, mantap Bang. Terus gue tanya nih yang kemarin nih. Assalamualaikum Gurunda. Kalau gue benci gue nggak panggil Gurunda dong. Ya, kalau gue orangnya tidak suka nggak mungkin gue panggil Gurunda. Gue kalau manggil Bang Juma itu Gurunda. Ya, nih Bang, saya punya unek-unek tentang hari mualaf sedunia, kata saya. Nah, saya tanya sama Bang Juma, itu sebetulnya siapa yang menginisiasi? Mohon maaf Bang, itu kita kesannya kok tasyabuh. Bukankah kita selama ini gembor-gembor kalau tanggal 25 itu hari matahari, hari lahirnya Dewa Matahari? Kenapa tiba-tiba kita memeriahkan tanggal 25 dengan nuansa dan acara yang berbeda? Apakah ini nggak memancing gesekan Bang? Nih, aku nanya sama Bang Juma. Nah, Bang Juma jawab apa? Waalaikumsalam WRWB. Awalnya dari sahabat Arimatea, lalu saya diundang untuk menyetujui. Jadi yang menginisiasi ini bukan Bang Juma, tetapi dari Yayasan Arimatea. Kebetulan tanggal 25 Desember itu libur nasional. Daripada dijadikan sebagai hari keseristenisasi, lebih baik kita Islam buat kegiatan Islami. Nah, kalau membentuk kegiatan Islami seperti yang saya maksud tadi, yaitu buat acara takbir akbar, saya setuju. Tapi kalau hari tanggal 25 Desember hari mualaf, saya nggak setuju. Mereka setiap Natalan hampir semua kantor-kantor swasta mewajibkan karyawannya Islam pakai atribut Natal. Ya. Terus gua jawab. Tapi sebentar ya. Kalau acara kajian doa, pengajian saya setuju Bang. Tapi kalau hari mualaf sedunia rasanya tidak harus buat hari tandingan. Nah, intinya itu ya. Gua sudah konfirmasi, gua sudah WhatsApp Bang Juma. Jadi yang gua kritisi itu bukan Bang Juma, gua bahkan nanya, yang menginisiasi tanggal 25 sebagai hari mualaf dunia ini siapa sih? Gua nanya loh sama Bang Juma. Kata Bang Juma itu dari Arimatea. Tuh, bukan Bang Juma ya, tapi dari Arimatea. Iwan ya, Iwan. Iya, Arimatea pokoknya saya nggak tahu, dari orang-orang Arimatea. Jadi orang-orang Arimatea itu mengundang kayak Ustadz, kayak Gurunda Juma, kemudian Ustadz Padlan Garamatan. Makanya saya telepon juga Ustadz Kainama. Saya tidak berhenti dengan Gurunda Juma. Saya telepon Ustadz Kainama. Moreh, saya ngomong hal yang sama. Ini siapa sih yang menginisiasi tanggal 25 hari mualaf sedunia? Wah, itu guru-guru kita, Dek. Saya juga secara pribadi tidak setuju, kata Moreh Kainama. Dan banyak guru-guru kita juga tidak setuju. Terus gua bilang, kenapa diam? Kalau nggak setuju, kenapa nggak speak up? Ini membahayakan untuk umat loh. Nggak ada tanggapan. Nah, kalau kita bikin acara misalkan tanggal 24-nya, kita bikin acaranya bukan malam Natal, boleh nggak? Apanya itu? Acara apa? Kita bikin acara. Kayak tahun lalu kan gue bikin sama Donditan, itu bukan malam Natal. Contohnya begitu.
Gini Bang, masalah yang aku masalahkan itu bukan Bentar, acaranya loh. gue jawab itu. Iya, iya. Sebenarnya gini loh Bang Andre, dari tanggal 1 sampai 30, apapun perayaannya yang dilakukan setiap umat Islam, itu sah-sah saja loh, boleh-boleh aja loh. Kecuali berbentuk ritual, Iya. mengadakan ritual atau apa namanya? Ibadah. Misalnya Bang Andre mau merayakan Hari Monyet seluruh alam gitu kan. Kan? Bang Andre mau bikin acara tanggal 24 itu, gue mau ngadain acara apa? Gue memperingati Hari Monyet seluruh alam semesta gitu. Gue diundang, tapi bajunya baju monyet gitu kan. Nanti Nandar pakai baju monyet, gue datang. Nggak apa-apa. Atau misalnya Hari Perbabian seluruh alam semesta misalnya, itu nggak masalah. Itu kan hak prerogatif ya. Cuman kenapa saya dan Nandar ini tidak mengikuti Hari Mu'alaf itu kan berkali-kali nih. Kami ini kan berusaha dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah itu kan membawa ajaran Islam, kemudian menunjukkan dengan cara penuh hikmah. Nanti kalau kami merayakan Hari Mu'alaf sedunia, kan orang Kristen menganggap bahwa kami usil terhadap hari raya mereka. Nah, gue yang mualaf aja nggak setuju kok. Gimana? Terus begini sama yang netizen, lah berarti kalian bertentangan dengan Bang Zuma dan lain-lain. Ya apa masalahnya kalau berbeda dan bertentangan? Kan kami nggak berantem. Kenapa kau bahas-bahas terus? Loh, yang namanya dakwah kan terus menerus. Masa dakwah cuma bentar doang? Dakwah itu kan disoundingkan terus menerus. Terus kalau memang kalau soalnya yang mualaf ini nggak setuju juga, terus dibenci gitu. Enggak, Bang Andre, Ya, masalahnya sebetulnya bukan mualafnya, Andre bukan hari sama mualafnya. Nandar dibenci itu bukan karena, ini gue bilang ya, kalau gue lihat netizen yang di bawah, kenapa Nandar dihina, direndahkan, gua dituduh sebagai logika dan apa kedua tuh bukan karena itu, bukan karena apa. Karena orang-orang ini tuh sama seperti pengikut Edis yang sudah terlalu mencintai Edis. Jadi kalau ada yang menyalahkan Edis, ada yang berbeda pendapat, pokoknya salah. Nah ya, gitu juga, mereka ada terlalu taklid buta mencintai Bang akhirnya. Zuma. Gulu. Jadi mereka udah gulu kepada Bang Zuma dan mencintai Bang Zuma terlalu berlebihan. Jadi tuh nggak boleh ada yang menyalahkan Bang Zuma mungkin, nggak boleh ada yang berbeda pendapat dengan Bang Zuma gitu. Aku takut Bang Zuma disalib nanti, dituhankan. Disembah. Karena dulu Ya, sama seperti Edis Sidohudar. Sama seperti Edis. Nah jadi mereka tuh nggak bisa gitu loh melihat saya beda dengan Bang Zuma, Nandar beda. Pokoknya Bang Zuma beda, si Ripa beda sama Bang Zuma, berarti kurang ajar, biadab, setan, hantu belau, dasar kau pengingkar, logika, valen. Padahal Uni, gue sama Bang Zuma asik-asik aja. Quran surat Al-Maidah ayat kelima jelas itu Quran loh, Allah yang berfirman. Mereka aja menyampingkan firman Allah. Mereka lebih gulu kepada manusia. Makanya. Terus ada yang bilang gini Nandar, ada yang bilang gini Nandar, kenapa kalian nggak bahas di belakang layar aja? Loh, ini kan hal yang terpublish. Kecuali saya sama Bang Zuma berantem gara-gara menyatakan Bang Zuma dalam aku chat, Bang Zuma si Nandar monyong atau enggak? Menurut saya dia enggak monyong deh. Enggak Bang Zuma, menurut aku dia monyong Bang. Enggak bisa dek, menurut abang dia tuh enggak monyong dek. Enggak, kan kami berdua yang tahu, terus kami tutupin. Kami enggak boleh gembar-gemborkan. Ya, tapi saya tuh akan menggambar-gambarkan sesuatu yang membahagiakan. Contoh, wah saya senang Nora dapat ini bantuan, saya senang Nandar dapat bantuan, saya senang Mika dapat bantuan. Itu saya gemborkan. Kenapa? Itu rasa syukur saya kepada Allah. Tapi kalau aib atau keburukan, saya berantem sama si Nandar kemarin, cakar-cakaran gara-gara si Mika itu laki-laki atau perempuan? Begitu saya laki-laki kata Nandar, perempuan Nandar. Kami nggak perlu umbar ke publik karena itu kan urusan kami berdua. Nah, kenapa diumbar Nandar ke publik? Karena ini kan terpublish dan direaksi oleh akun-akun yang non-muslim dan akun-akun yang bukan non-muslim tapi konten kreator yang menjadi buzzer di Indonesia ini. Yang mengatakan bahwa kaum intoleran membuat hari tandingan. Lalu kami menanggapi, wah berarti kan ada pandangan bahwa kita yang membuat acara Hari Mu'alaf sedunia itu intoleran. Kayak benci banget sama orang lagi Natalan gitu loh. Biarkanlah mereka satu hari itu berbahagia menurut mereka. Toh kita beristighfar kepada Allah karena pada waktu itu mereka merayakan hari ulang tahun Tuhan. Kita kan nggak ikut-ikutan tertawa pada waktu itu. Kalau Rasulullah masih hidup dan melihat kita merayakan hari Mu'alaf sedunia, saya yakin nih pasti Rasulullah juga nentang. Nih, pasti Rasulullah juga menyalahkan itu. Salahkan Arimatea, berani nggak? Ya nggak berani lah kami menyalahkan Arimatea karena bisa jadi Arimatea punya dalilnya. Yang menyalahkan di sini siapa, Bang? Kami di sini tidak mau ikut. Kenapa sih, Bang? Bang, kalau seandainya Muhammadiyah tidak kunut, berarti Muhammadiyah mengatakan kunut itu salah ya? Kalau nggak ikut berarti menyalahkan. Abang gimana cara berpikirnya?
Nggak cara. Aduh. Kenapa kita takut? Umat Islam kenapa kekhawatir? Seolah-olah saya dan Anda ini orang bodoh yang akan berantem dengan sesama. Orang masalah besar aja di antara kami. Saya difitnah aja sama salah satu orang tuh nggak pernah saya angkat ke atas, malah orang lain yang mengangkat ke atas. Apalagi yang bukan masalah. Nggak mungkin saya sama Nandar ini menjelek-jelekkan saudara kami yang perjuangannya sama. Tapi kami Iya. harus tegaskan berulang dan berkali, suka atau tidak suka kalian. Kalian tidak suka, mulutnya lemes semua. Astagfirullah ini ya, yang aku baca. Udah Uni ya. nggak usah dibahas lah, Titik. penonton Nggak. apa Nggak sih? usah dibahas. Kalau dia Kristen, Nggak usah kalau dibahas, dia kesel Kristen, dengan Nih, dia. jangan typingan dibaca. Kadang itu ada Iya. anak umur Otan, 12 otan. tahun, Oten. 8 tahun, 7 Iya, oten. tahun. ya, enggak, ya. makanya dengerin aku. Kalau ini Oten, udah biasa. Tapi kalau umat Islam, beristighfarlah kepada Allah. Jangan kalau ada orang tidak bertengkar, jangan kalian yang bertengkar gara-gara orang yang tidak bertengkar itu. Iya, jangan. Gitu kan rugi. Intinya pembahasan Rugi. ini memang harus disondingkan nih. Jadi kita bukan ini soalnya ini untuk kebaikan umat. Saya yakin nih dalam keyakinan saya kalau Rasulullah masih hidup sekarang pasti juga menentang acara itu. Ya. Karena Kalau Nabi Rasulullah Isa turun, menurut ya Nabi Isa juga sama. Ya, Rasulullah kan pernah bersabda. Ini tanya Ustadz nih, kan ada Ustadz di sini ya. Siapa yang menyakiti kafir zimmi maka seperti menyakitiku tidak akan masuk surga selama perjalanan Akan 60.000. akan berperkara denganku. Iya, jadi gini. Kalau kita berdebat nih, Yesus tidak lahir pada tanggal 25. Kita by data nih, dalil berdebat dengan Kristen, dengan apologet Kristen. Tetapi kalau kita hari mu'alaf sedunia tanggal 25, yang diserang bukan yang tidak semuanya mereka menggemari perdebatan. Tetapi ketika mereka lihat loh umat Islam ini kok aneh-aneh. Yang nggak pernah debat nih, Uni ingat ya, tidak semua umat Islam juga menggandrungi perdebatan. Semua umat Kristen juga Yang ada. Islam. Ya, yang Islam juga tidak mengandrungi, Islam ya. ada yang tidak mengandrungi perdebatan karena saya kan banyak bergaul. Maksudnya ngobrol sama orang. Pak kenal si ini nggak? Oh nggak kenal. Oh suka nonton debat nggak? Oh nggak pernah. Oh berarti ini umat Islam juga nggak semuanya nonton debat. Kemudian umat Kristen juga sama, nggak semuanya. Bahkan yang nganterin paket ke rumahku itu orang Kristen. Aku tanya kenal ini nggak? Apa tuh? Debat Islamis Kristen pernah nggak nonton? Oh nggak pernah. Nah tetapi ketika kita memunculkan hari mu'alaf. Bang Wan, aku chat Bang Wan. Hari mu'alaf tanggal 25 Desember. Ini yang kita serang bukan hanya apologetnya, umat Kristen se-Indonesia. Dan kita dianggap intoleran. Nama Islam lagi yang tercoreng. Khawatirnya orang-orang radikal di antara mereka buat acara tandingan. Kan mereka punya duit. Satu Syawal, hari mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin. Nanti mereka buat banner di tengah-tengah malam itu. Hari murtadin sedunia, 1 Syawal. Nggak ribut, pas ribut nanti ditanya, kenapa kamu bikin begini? Lah kalian aja tanggal 25 Desember, mau ngomong apa kita? Ini fatwa ulama dari Arab ya, mengharamkan menggunakan tanggal ya, tanggal kalender Kristen itu teman-teman. Kami berdasar ya, ulama Arab mengharamkan menggunakan tanggal Masehi, kalender Masehi. Nah, kami takut jadi tanggung jawab kami. Jadi pertanyaan nanti dia menghisap kepada kami ya. Itu ya teman-teman ya. Ya, silakan Bang Nandar semuanya. Udahlah lanjut kita diskusi. Maju terus. Ya, lanjut aja. Nandar maju terus, Uniripa maju terus. Siang. Ya, semua Siang maju ini. terus. Kebenaran junjung tinggi. Ya, siang. Ya. Ya, teman-teman Saya turun dulu ya. lanjut Siang kita dulu, diskusi Pak. ya. Bang Nandar. Tupoksi ya, siang Nandar. Tupoksi Yonatan Nandar, tupoksi Rifa, tupoksinya Tante Mika itu adalah dialog lintas iman, menjawab pertanyaan non muslim, meluruskan kesalahpahaman Islam dan membantah fitnah-fitnah terhadap Islam. Pak Robin di mute dulu. Nah, adapun yang kami sampaikan adalah hal-hal yang kami anggap perlu. Terlepas ada yang suka tidak suka, silahkan, tidak masalah. Dunia ini bukan tempat kau disukai, tapi tempat kau menjalankan kewajiban dan hakmu. Ya, rugi rasanya kalau kami hadir ke ruang publik ini untuk disukai netizen. Kenapa? Karena hati manusia itu gampang berubah. 3 tahun menggandrungi kami bisa jadi benci seumur hidup hanya karena apa? Nggak dinaikin.
dianggap tidak sesuai dengan jalannya. Jadi tidak perlu berharap suka dari manusia, karena kami berusaha untuk mengharapkan ridho dari Allah. Selagi Allah ridho kepada kami, seluruh alam semesta pun membenci kami, itu tidak masalah. Seperti Nabi Isa yang pada waktu itu ditolak oleh semua orang, tapi Allah ridho kepadanya dan dia tetap selamat. Maka sekali lagi kami tekankan, saudaraku yang Islam, apapun isi hati di dalam diri kalian, saya hanya mengingatkan kata Rasulullah, jangan mengikuti prasangka. Karena prasangka itu tidak semuanya baik. Nah, terlepas daripada perbedaan kami, saya dan Nandar dan Tante Mika dan orang yang merayakan Hari Mu'alaf, kami tidak punya niat berpisah. Ya, kami mencintai Bang Zuma dengan keilmuannya, mencintai Arimatea dengan program-programnya, mencintai ulama-ulama kami dengan niat-niatnya. Tapi kami boleh mengambil hak untuk tidak sepakat dalam satu hal. Itu sah-sah saja. Seperti itu. Dan buat teman-teman yang non-muslim, yang awam bertanya saja, yang berilmu boleh diskusi dua arah. Yang monyong tolong dikondusifkan, si Andre tolong mukanya nggak usah di gitu-gituin ya, biasa aja. Lanjut.